Oke, baik ya. Lembaga Musik Indonesia itu didirikan secara resmi itu tahun 1983. Tuh, kan juga menginginkan hari musik awal mula. Nah, hari musik itu kita inginkan karena pada waktu itu tuh kan komunitas musik etnik tradisional dengan musik industri, artis-artis musik pop, musik jazz dan lain-lain itu kan tidak pernah itu berinteraksi, berkumpul. Nah, kita ingin adanya satu hari musik ya, untuk ajang kita bertemu ya. Di situ bisa saling merajut persatuan antar musisi itu ya. Juga ada karya-karya yang dipentaskan. Nah, waktu itu ada almarhum Bung Benny Panjaitan ya, Pantes, kemudian almarhum Bung Rinto Harahap, kemudian Bung Barca Van Houten, almarhum Mas S Haryanto, bukan Haryanto, Mas S Haryanto. Dan yang lain-lain itu saya temuin beliau-beliau itu kemudian dimediasi oleh salah satu tabloid Jakarta Tabloid Visual itu pimpinan redaksinya Pak Mayusni. Kita ungkapkan ingin adanya hari musik ya untuk supaya menggalang rasa persatuan untuk para seniman. Nah, ternyata menurut Bung Benny Panjaitan dan Pak Sadikin Sukra ya, almarhum Sadikin Sukra itu ketua PAPRI ya, Persatuan Artis Rekaman Penyanyi itu ya. Itu Bapak almarhum B.J. Habibie itu juga pernah menginginkan adanya museum musik, bahkan di Jepang waktu kemudian tahun 1999 itu ada simposium yang inginkan setiap negara itu mempunyai music hall ya, music hall semacam museum itu ya, ya walaupun bentuknya seperti apa. Nah itulah kita ingin adanya hari musik itu, dibentuklah tim panitia. Nah, kita kumpulkan para musisi-musisi, kemudian organisasi musik ya. Nah, waktu itu Bung Benny dan Bung Sadikin tanya ke saya, itu kalau kita pakai hari musik tanggal lahirnya Pak Ki Rudolf Supratman bagaimana? Tanggal berapa sih? Saya kan lupa ingat, kalau nggak salah tanggal 9 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu diajarkan seminar. Nah, ketika seminar itu saya dipercaya sebagai keynote speaker gitu. Nah, dalam keynote speaker sebenarnya saya menyarankan kita jangan buru-buru karena ini kan mayoritas kan dari musik industri ya. Jadi yang bergerak di dunia rekaman. Kita mesti perlu masukkan dari seluruh daerah komponen ya. Itu para musisi kita minta masukan. Oke, disetujui. Kemudian saya melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Jogja, Solo ya khususnya. Nah, ternyata para musisi itu ada macam-macam tuh, ada ngapain sih? Apa perlu hari musik kalau hanya sekedar seremonial ya? Nggak ada artinya, cuman hura-hura gitu ya. Padahal tujuannya tidak seperti itu. Tapi ada juga yang kurang setuju kalau memakai tanggal lahirnya seseorang komponis, karena kan bisa membuat komponis lain itu kurang nyaman gitu. Nah, kalau bisa ada yang usul pakai peristiwa bersejarah atau yang berkaitan dengan suasana alam ya kan. Artinya alam itu ya tidak musim hujan dibikin hari musik kan ya repot ya. Nah, ada ditentukan. Nah, ketika itu kan memang terpilih bahwa bulan Juni itu banyak peristiwa-peristiwa musik ya, seperti di Surabaya itu tanggal 21 sampai 23 itu pernah dibikin suatu acara untuk bermusik ria gitu ya. Kemudian di waktu di Eropa karena bulan Juni itu ada yang salah satu tanggal matahari itu cukup lama dibikin hari berkesenian. Nah, kita baru milih-milih itu, waduh kalau gitu apakah memakai tanggal 23 Juni, 26 atau malah sebelumnya tanggal 11. Itu kan ada tanggal-tanggal yang pada saat lagu Indonesia Raya itu ditetapkan oleh pemerintah. Pakai itu jangan mengkultuskan individu kalau pakai tanggalnya Supratman. Nah, kemudian ada juga yang peristiwa bersejarah itu yaitu Jogja Kembali. Pada saat itu Indonesia diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena adanya kelas kedua dari Belanda yang kemudian mengangkat kaki itu pas tanggal 29 Juni itu. Tapi pada saat kami panitia itu berkeliling itu
dari kelompok panitia yang sebagian panitia itu terlalu buru-buru tuh mengajukan ke waktu itu zaman pemerintahnya Ibu Megawati ya, mengajukan supaya ada hari musik. Nah kemudian akhirnya direspon tuh ada hari musik. Nah, tapi kan para musisi etnik tradisional komunitasnya belum diajak tuh waktu itu. Jadi pada protes lah gitu akhirnya. Kenapa itu ditentukan tanggal 9. Nah itu akhirnya benar tuh, ini seperti peristiwa, masih ingat tuh peristiwanya Ken Arok tuh. Iya. Ken Arok itu karena melihat Bu Hadis ya, istrinya Tunggal Tung yang sangat cantik. Kalau kebayanya tersingkap tuh katanya ada sinar dari dalam itu. Kemudian dia ingin membunuh suaminya, pesan keris pusaka ke Empu Hebat Empu Gandring. Belum selesai pusakanya dia maksa, akhirnya dia bunuh itu empunya, kemudian sampai dikutuk dari sekian turunan juga akan terjadi pembunuhan. Nah ini sepertinya sama itu lagu musik hari musik itu sebenarnya belum sempurna kan, belum selesai, kita kan masih ingin masukkan, didahuluin. Gitu. Nah akhirnya apa jadinya? Ada kekeliruan, ternyata tanggal lahir B.R. Supratman itu 19 Maret. Nah, karena waktu pertanyaan Bang Benny sama Bang Sadikin itu kan saya belum ingat tuh kurang lebih apa 9 Maret apa ya kan. Waktu itu kan belum ada Google itu ya. Ya akhirnya ya seperti ini, gaungnya tidak bisa menasional, dan akhirnya ya paling dirayakan di istana, nanti presiden bagi-bagi sepeda gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak menggaung yang lain-lain misalnya kan. Wah, padahal harapan kita tuh pada hari itu tuh semua daerah membunyikan musik. Kemudian ada pertemuan, ada Anjang Sana, kemudian bikin karya-karya. Itu semua dari pemrodak alat musik sampai para pencipta musik itu. Nah itu akhirnya karena terjadi hal yang tidak sesuai, akhirnya kami dengan para komunitas musik tradisi bikin hari musik sendiri. Kalau di sana hari musik nasional, nah kami hari musik Indonesia, Pak, kami pilih tanggal 29 Juni pada saat Indonesia itu secara hakiki ditetapkan oleh PBB. Ya, itu sebenarnya bukan tandingan ya, tapi sebagai pertimbangan pada pemerintah. Sebenarnya mau pilih yang mana? Kalau tanggal 9 Maret ya jangan, karena itu keliru, bukan tanggal lahirnya B.R. Supratman ya. Oke, itu dipilih tanggal itu. Tapi kalau tanggal lain ya silakan, atau 29 Juni karena pada saat libur, tidak hujan. Tidak musim penghujan maksudnya, dan turis-turis juga pada datang ya waktu itu. Itu kan sebagai pilihan, makanya karena kalau hari musik nasional itu berkaitan dengan lagu-lagu nasional kan, itu kan ya di latar belakangi musik-musik dari Eropa, diatonis kan pakai do re mi. Nah, musik Indonesia kan itu Nusantara. Paham. Nah itu ceritanya. Jadi luar biasa nih. Jadi beliau ini adalah pelaku sejarah. Jadi Mas Didit, itulah proses kenapa ada hari musik nasional, hari musik Indonesia. Beliau sudah menjelaskan mengenai pilihan adalah kembali ke teman-teman ya. Ya, dan tentunya saya mohon juga kepada kepala negara ya untuk menginstruksikan pada kementerian terkait. Ini hari musik ini harus dilegitimasi yang benar-benar gitu ya. Jadi tidak seperti saat ini kan masih ada ketidaksesuaian ya. Jadi nggak baik ini dalam secara permusikan kita itu nanti diketawain sama cucu cicit kita, ini apa-apaan nih kan gitu. Iya. Baik. Sudah cukup Pak Didit? Ya, saya kira ini sementara. Saya sampai menahan nafas ini. Jadi saya seperti mendengarkan sebuah dongeng nyata gitu loh, bahwa Mas Didit ini adalah pelakunya. Jadi pada tahap-tahap di mana itu hari musik terbentuk sampai ya mohon maaf nih semacam ada itu tanggapan pemikiran seorang Didit Mahaswara. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Kita akan mendengarkan kita ikuti jeda iklan berikut ini.